Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video review cerpen bersama saya, Afia Konita Karunia Rahma dengan NIM 250 210 312 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah karya yang tidak hanya menarik dari segi cerita, tetapi juga kaya akan nilai dan makna, yaitu cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Cerita ini menghadirkan konflik sederhana yang dekat dengan kehidupan kita, namun dikemas dengan cara yang menyentuh. Mari kita mulai pembahasan dan melihat apa saja pesan penting yang ada di dalam cerpen ini. Sebelum masuk ke review, saya akan membacakan cerpen Rumah yang Terang terlebih dahulu agar kita dapat memahami ceritanya secara utuh. Mari kita mulai membaca dan dengarkan dengan baik. Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku, dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan. Juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku. Seperti semasa teman-temannya, sesama tiang listrik yang membawa perubahan pada rumah yang terdekat. Demikian halnya beton langsing yang menyangga kabel-kabel di depan rumahku itu. Bedanya, yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit 2 tetangga di belakang rumahku. Sampai sekian lama, rumahku tetap gelap. Ayahku tidak mau pasang listrik. Inilah yang membuat tetangga di belakang rumah jengkel terus-terusan. Keduanya sangat berhasrat menjadi pelanggan listrik. Tapi hasrat mereka tak mungkin terlaksanakan sebelum ada dakstang di lubung rumahku. Rumah 2 tetangga di belakang itu terlalu jauh dari tiang. Kampungku yang punya kegemaran berceloteh seperti mendapat jalan buat berkata seenaknya kepada ayah. Tentu saja 2 tetangga itulah sumbernya. Haji Bakri itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bahlil. Dia kaya tetapi tak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Kadang celoteh yang sampai di telingaku sedemikian tajam sehingga aku tak kuat lagi menerimanya. Mereka mengatakan ayahku melihara tuyul. Tentu saja Haji Bakri tak mau pasang listrik karena tuyul tidak suka cahaya terang. Yang terakhir, kedua tetangga itu merencanakan hal yang tidak lebih jauh. Entah belajar di mana, mereka menuduh ayahku telah melanggar asas kepentingan umum. Mereka menyamakan ayahku dengan orang yang tidak mau menyediakan jalan bagi seseorang yang bertempat tinggal di tanah yang terkurung. Konon mereka akan mengadukan ayahku kepada lurah. Aku sendiri bukan tidak masalah dengan sikap ayah. Pertama, akulah yang lebih banyak menjadi bulan-bulanan celoteh yang kian meluas di kampungku. Ini sungguh tidak nyaman. Kedua, gajiku sebagai propagandis pemakaian alat kontrasepsi memungkinkan aku untuk punya radio, pemutar pita rekaman, juga TV. Maka alangkah konyolnya sementara listrik ditawarkan sampai ke depan rumah, aku masih harus repot dengan setiap kali membeli baterai dan nyetrum aki. Ketika belum tahu latar belakang sikap ayah, aku sering membujuk. Loh, kenapa aku dan ayah tidak ikut beramai-ramai bersama orang sekampung membunuh bulan? Pernah kukatakan, apabila ayah enggan mengeluarkan uang maka pasang memasang listrik
akulah yang menanggung biayanya. Karena kata-kataku itu, ayah tersinggung. Tasbih di tangan ayah selalu berdecik, tiba-tiba berhenti. Jadi, kamu sama seperti orang-orang yang mengatakan aku bahlil dan pelihara tuyul. Aku menyesal. Tapi tak mengapa, karena kemudian ayah mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa beliau tidak mau pasang listrik. Dan alasan itu tak mungkin kukatakan kepada siapapun. Khawatir hanya mengundang celoteh yang lebih menyakitkan. Aku tak rela ayah mendapat cercaan lebih banyak. Betapa juga ayah adalah orang tuaku yang membiayai sekolahku. Sehingga aku kini adalah seorang propagandis pemakaian alat kontrasepsi. Lalu mengapa orang kurang menghayati status yang kini kumiliki? Menjadi propagandis tersebut tidak hanya membawa keuntungan materi berupa gaji dan insentif, melainkan ada lagi yang lain. Jadi, aku mengalah pada ketukan sikap ayah. Rela setiap kali beli baterai dan nyetrum aki. Dan rela menerima celoteh orang sekampung yang tiada henti. Ketika ayah sakit, beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. Keadaan beliau makin hari makin serius. Tapi beliau bersiteguh tak mau diopnam. Aku berusaha menyingkirkan perkara yang kukira menyebabkan ayah tak mau masuk rumah sakit. Apakah ayah khawatir di rumah sakit nanti ayah akan dirawat dalam ruang yang diterangi lampu listrik? Bila demikian halnya, maka akan kuusahakan agar mereka menyalakan lilin saja aku sebagai ayah. Tanggapan ayah, ada rasa tersinggung yang terpancar dari mata beliau yang sudah membiru memucat. Ya Tuhan, lagi-lagi aku menyesal. Dan jiwaku mendadak buntu ketika mendengar ucapan ayah yang keluar secara tersendat-sendat. Sudahlah nak, kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalku nanti, kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini. Tidak pernah sekalipun aku mendengar kata-kata ayah yang mengandung ironi demikian tajam. Sesalku tak habis-habisnya, dan malu. Walianku melakukan pendekatan verbal yang biasa aku lakukan selama menjadi propagandis alat kontrasepsi, ternyata hanya punya arti negatif di hadapan ayah. Lebih malu lagi, karena ucapan ayah tadi adalah kata-kata terakhir yang ditujukan kepadaku. 100 hari sudah kematian ayah, orang-orang bertahlil di rumahku sudah duduk di bawah lampu neon 20 watt. Mereka memandangi lampu dan tersenyum. Dua tetangga belakang yang tentu saja sudah pasang listrik mendekatiku. Nah, lebih enak dengan listrik ya mas? Aku diam, karena sebal melihat gaya mereka yang pasti menghubung-hubungkan pemasangan listrik di rumahku yang baru saja bisa terlaksanakan sesudah kematian ayah. Oh, mereka tidak tahu bahwa aku sendiri menjadi linglung. Listrik memang sudah kupasang, tapi aku justru takut menghidupkan radio, TV, dan pemutar pita rekaman. Sore hari, aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Aku enggan menjamah saklar karena setiap kali aku melakukan hal itu, tiba-tiba bayang ayah muncul dan ku dengar keletak-keletik suara tasbihnya. Linglung. Maka tiba-tiba mulutku nyerocos. Kepada tamu yang bertahlil, aku mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa ayahku tidak suka listrik. Suatu hal yang seharusnya tetap kusimpan. Ayahku memang tidak suka listrik. Beliau punya keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang keborosan cahaya.
Apabila cahaya dihabiskan semasa hidupnya, maka ayahku khawatir tidak ada lagi cahaya beliau di alam kubur. Aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan para tamu, karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang antik itu. Aneh, para tamu malah menunduk. Aku juga menunduk, sambil berdoa tanpa sedikit pun kadar olok-olok. Kiranya ayah mendapat cukup cahaya di alam sana. Nah, setelah tadi kita sudah membacakan cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari, sekarang waktunya kita untuk review cerpen Rumah yang Terang tersebut. Yang pertama, judulnya tentu aja Rumah yang Terang, pengarangnya oleh Ahmad Tohari, tahun terbitnya 1995, sumbernya dari kumpulan cerpen Senyum Karyamin. Yang pertama itu ada pendapat saya mengenai cerpen Rumah yang Terang. Cerita ini tuh sederhana, tapi punya kedalaman makna yang kuat. Penulis sendiri itu berhasil mengangkat persoalan kecil ya, dimana itu tuh masalah tentang pemasangan listrik yang menjadi konflik untuk menggambarkan benturan nilai, tekanan sosial, dan hubungan antar keluarga. Cerpen ini juga cukup menyentuh ya, karena perlahan menunjukkan bahwa di balik sikap seorang ayah yang keras, yang sebenarnya itu ada keyakinan dan ketakutan yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh anggota keluarganya sendiri, termasuk sang anak. Terus, kenapa saya tertarik untuk membaca cerpen ini? Itu karena ceritanya itu ya tadi menghadirkan konflik yang sederhana, jadi membuat pembaca tertarik untuk membacanya, terutama benturan antara modernitas dan keyakinan lama. Hubungan ayah dan anak yang penuh emosi juga membuat cerita ini semakin menyentuh. Terus sementara pesan moral yang ada dalam cerpen ini tuh mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi orang lain gitu ya. Kayak contohnya tetangga-tetangga tadi yang mereka menghakimi Haji Bakri bahwa dia tuh pelihara tuyul dan sebagainya, padahal kan tidak ya. Dan lebih memilih alasan dibalik pilihan seseorang itu seperti apa. Yang selanjutnya ada kelebihan cerpen. Yang pertama, ini tuh pesan moralnya tuh kuat ya. Inti ceritanya itu berbicara tentang keyakinan, kehormatan, tentang kesederhanaan dalam rumah kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Nah, Ahmad Tohari ini juga menyampaikan lewat peristiwa kecil, yaitu tentang pemasangan listrik tadi, dan dialog ya, bukanlah ceramah untuk kita tuh selalu harus menghargai orang tua gitu, bukan hanya lewat ceramah dialog yang membosankan gitu, tidak, tapi dia disampaikan dengan cara yang kuat, dengan makna yang mendalam. Terus yang selanjutnya dia tuh penutupnya itu tentu aja dia tadi emosional. Pada bagian akhir itu ketika alasan ayah diungkapkan di depan para tamu yang bertahlil, memberikan efek penutup yang emosional gitu ya. Pokoknya tuh mereka tuh kita tuh diajak untuk merenung sekaligus ikut merasakan penyesalan dari si anak sendiri. Intinya sederhana tapi punya kekuatan emosional yang tinggi. Selanjutnya ada kekurangan cerpen. Di sini itu alur ceritanya tuh menurut aku cenderung lurus ya dan mudah ditebak. Semenjak ayah digambarkan dengan orang yang keras kepala, pembaca bisa menebak bahwa penyesalan cerita akan melibatkan ini ya, penyesalan ketika ayahnya itu udah meninggal, baru si anak itu sadar. Itu kan kayak kita udah nebak ya, udah bisa ketebak. Yang selanjutnya ada relevansi dengan masa sekarang. Cerpen Rumah yang Terang ini sendiri itu yang masih sangat relevan ya dengan kehidupan kita, yakni menggambarkan bagaimana masyarakat itu sering menilai dan menekan seseorang tanpa memahami alasan dibalik pilihannya. Kayak contohnya tadi si ayah, itu dia milih pasang listrik atau enggak, itu kan sebenarnya
ada alasannya sendiri kan, kenapa tadi ayat nggak mau pasang listrik. Jadi fenomena gosip dan mengomentari hidup orang lain itu muncul dalam cerita ini, yakni semakin terlihat jelas. Apalagi sekarang di media sosial dan sebagainya, itu udah banyak banget ya orang-orang yang bergosip. Selain itu, benturan antara generasi tua dan muda, yakni itu mengenai teknologi tadi, si anak tadi yang dia pekerjaannya sebagai alat propagandis yang membutuhkan tentu aja berhubungan dengan alat-alat yang butuh aliran listrik gitu kan. Tapi si ayah yang berkeyakinan bahwasannya dia memegang teguh bahwasannya cahaya itu tuh pemborosan gitu, pemborosan listrik gitu kan. Ini juga terlihat dari perbedaan cara pandang orang tua yang lebih tradisional dan anaknya itu lebih modern. Yang paling penting, cerita ini tuh negasin bahwasannya kita itu perlu memahami orang tua sebelum terlambat, karena biasanya penyesalan itu datangnya terakhir gitu kan. Nah, mungkin itu aja review cerpen yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.